semuanya, kita kembali lagi di video pembahasan soal biologi mengenai materi ekosistem kelas 10 bagian IC. Nah, di sini kita akan membahas tentang uji kompetensi 1 bagian IC. Kita mulai dari nomor 1 ya. Dalam ekosistem terjadi interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Bagaimana interaksi yang terjadi antara cacing tanah dengan tanah? Oke. Di sini digarisbawahi dulu ya, komponen biotik dan abiotik. Jika di dalam ekosistem, interaksi itu dapat berupa simbiosis. Nah, hubungan yang terjadi antara cacing tanah dengan tanah yaitu apa? Simbiosis mutualisme. Karena apa? Cacing tanah dia berfungsi sebagai detrivor, mendapatkan makanan dari sisa-sisa makhluk hidup, sekaligus dia juga mendapatkan habitat. Jadi tanah itu selain sebagai dia tempat tinggal juga mendapat makanan ya. Selain itu, tanah itu juga merasa diuntungkan, tidak dirugikan karena apa? Justru hasil penguraian zat sisa organik itu memperkaya unsur hara yang ada di dalam tanah sehingga menambah unsur makronutrien, mikronutrien, dan tanah menjadi subur. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Interaksi antar makhluk hidup apakah yang ditunjukkan oleh gambar 1 dan 2? Bagaimana pola interaksi yang terjadi antar makhluk hidup pada gambar 1 dan 2? Jelaskan. Oke, jika dilihat, ini adalah gambar apa? Gambar bunga anggrek dengan pohon mangga. Kemudian, jika kita lihat gambar nomor 2, ini adalah gambar ikan badut. Ikan badut atau biasanya ikan Nemo ya kita sebut dengan anemon. Nah, interaksi antar makhluk hidup apakah yang ditunjukkan oleh gambar 1 dan 2? Di sini interaksinya adalah berupa simbiosis. Biosisnya berupa simbiosis komensalisme. Karena apa? Antara bunga anggrek dan juga pohon mangga, bunga anggrek dia mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup sehingga dia dapat berfotosintesis, memperoleh nutrisi, memperoleh oksigen, dan juga sebagai tempat tinggal. Sedangkan pohon mangga sendiri dia tidak merasa dirugikan ya, karena memang pohon anggrek, bunga anggrek itu adalah tanaman epifit, dia sifatnya menempel, tapi dia tidak mengambil unsur hara dari inangnya, sehingga dia bersifat komensalisme. Kemudian ikan badut dan anemon laut di sini adalah ikan badut, dia memanfaatkan anemon laut selain sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat persembunyian dari mangsanya, dari predator. Sehingga dia bisa terselamatkan dari mangsanya. Sedangkan untuk anemon laut sendiri, dia tidak merasa dirugikan akan kehadiran dari ikan badut itu. Begitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Mengapa interaksi antara sapi dan ayam hidup di habitat yang sama, dia dikatakan bersifat netral? Oke, mengapa ya? Ya, netralisme jawabannya. Netralisme adalah hubungan antara makhluk hidup, dia berbeda jenis, tidak saling mempengaruhi meskipun dalam satu habitat yang sama. Kenapa kok bisa terjadi hubungan netralisme? Karena perbedaan dalam hal jenis asupan pakan. Di sini sapi berfungsi dia sebagai konsumen tingkat 1 ya, atau dia juga herbivore. Nah, di sini ayam dia berbeda. Dia bisa makan jagung, biji-bijian, kemudian begatul, sehingga di sini dia omnivore. Itulah yang menyebabkan kenapa antara sapi dan ayam walaupun hidup di habitat yang sama, mereka tidak saling mempengaruhi karena asupan pakan atau pakan yang mereka makan itu berbeda jenisnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, pada awalnya
tupai merah hanya hidup di Inggris. Oke. Tupai merah itu hewan asli, hewan domestik di Kepulauan Inggris. Namun pada 1876, tupai merah mengalami kepunahan. Sehingga tupai abu-abu yang menjadi dominan karena tupai abu-abu dibawa masuk ya. Nah, saat ini tupai merah hanya dapat ditemukan di pulau-pulau yang tidak terdapat tupai abu-abu Amerika di dalamnya. Mengapa peristiwa ini dapat terjadi? Oke, jawabannya adalah seperti ini. Di sini itu terjadi kalau kita analisis adalah kompetisi. Kompetisi itu artinya interaksi individu yang memperebutkan suatu sumber daya yang jumlahnya terbatas. Nah, mengapa kok bisa begitu? Jadi kedua tupai yang beda spesies ini, merah sama abu-abu, itu mereka hidup pada relung atau niche yang sama. Tetapi mereka berkompetisi untuk memperebutkan makanan dengan jumlah yang terbatas. Di sini makanannya adalah biji. Sehingga ketika ada kompetisi itu, maka kan harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Nah, di sini yang dominan yang dapat bertahan. Dan kenapa kok ternyata tupai merah itu menghilang dan hanya dapat hidup di pulau yang tidak ditemukan tupai abu-abu, maka di situ dapat diindikasikan bahwa tupai abu-abu lebih dominan. Seperti itu ya. Jadi hal itu terjadi karena adanya kompetisi memperebutkan biji dengan jumlah yang terbatas atau pakan sumber daya alam atau pakan yang merupakan makanan mereka dengan jumlah yang terbatas. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Dalam ekosistem hutan terdapat sekelompok harimau dan macan tutul. Harimau dan macan tutul. Kemudian harimau dan macan tutul itu mengendap-endap untuk mendekati sekelompok kijang. Oke. Interaksi yang terjadi antara sekelompok harimau dan sekelompok macan disebut kompetisi. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Oke. Di sini ketika ada dua spesies harimau dan macan, dia merupakan dalam satu genus tetapi mereka beda spesies. Mereka sama-sama mengincar kijang. Di sini artinya kijang itu adalah makanan, ya kan? Seperti kisah tupai tadi. Mereka berdua saling memperebutkan makanan mereka, sumber makanan mereka. Sehingga apakah ini benar disebut kompetisi? Ya, benar. Nah, lebih tepatnya adalah kompetisi apa? Kompetisi interspesifik. Jadi di sini adalah yang paling tepat adalah kompetisi interspesifik, yaitu kompetisi yang dilakukan karena terjadi perbedaan dua spesies. Jadi kompetisi itu terjadi di antara dua spesies, seperti itu ya. Oke, sekian untuk pembahasan soal isi materi ekosistem. Kita bertemu di video selanjutnya mengenai pembahasan soal untuk materi kelas 10, bab yang lain. Oke, see you!